Hari ini kita sampai pada nama yang ke-50 yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita masih ada pada Yesaya pasal 11. Satu ayat saja yang akan kita baca hari ini, yaitu ayatnya yang ke-10. Yesaya 11 ayat 10. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai ayat yang luar biasa ini, kembali dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri. Dan marilah kita bacakan secara bersama-sama setelah saya hitung 1 sampai 3. Yesaya 11 ayatnya yang ke-10, dan demikianlah bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati kita. Saya baca ulang ayat ini sekali lagi. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Garis bawahi kalimat menarik yang berkata berdiri sebagai panji bangsa-bangsa. Dia menjadi panji bagi bangsa-bangsa. Tema khotbahku hari ini Yesus Kristus panji bangsa-bangsa. Dialah panji bagi segala bangsa. Saya membuka kamus untuk kembali melihat definisi dari panji. Kata panji definisinya adalah suatu lambang. Sesuatu yang melambangkan. Entah itu peristiwa yang kelihatan maupun peristiwa yang tidak kelihatan. Sesuatu dilambangkan dalam panji. Dan Yesus Kristus disebut panji bukan bagi satu kota, panji bukan bagi satu pulau, panji bukan bagi satu negara, tapi panji bangsa-bangsa. Cocok dengan Injil yang harus diberitakan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dialah panji bangsa-bangsa, panji semua orang berwarna kulit apapun dan bahasa apapun yang dipercakapkannya. Alkitab berkata tiap lidah harus mengaku dan tiap lutut harus bertelut bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Haleluya. Untuk memberi pengertian lebih dalam bagi tema khotbahku Yesus Kristus panji bangsa-bangsa, saya mengajak kita merenungkan 3 kebenaran ilahi. Yang pertama, Yesus Kristus panji bangsa-bangsa berbicara perihal namanya yang harus ditinggikan di seluruh bumi. Dengar sekali lagi kebenaran pertama, Yesus Kristus panji bangsa-bangsa berbicara tentang namanya yang harus ditinggikan dan diagungkan di seluruh bumi. Haleluya. Panji adalah sesuatu yang harus diangkat tinggi-tinggi. Tidak ada panji yang digulung, tidak ada panji yang disembunyikan di belakang, tidak ada panji yang ditutup di bawah gantang, tidak ada panji yang disembunyikan di belakang pohon yang rindang. Namanya panji harus diangkat tinggi-tinggi supaya semua mata dapat menyaksikannya, semua pandangan dapat terarah kepadanya. Panji adalah sesuatu yang harus diangkat tinggi. Lebih tinggi daripada apapun, lebih tinggi dari pohon, lebih tinggi dari gunung, supaya semua mata dapat terarah dan memandang kepadanya. Jika pohon lebih tinggi, naik di pohon itu, ikat panji lebih tinggi dari pohon itu, supaya semua orang dapat melihatnya. Mari baca bersama saya masih pada kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 13 ayat 2 menggambarkan tentang panji yang perlu diangkat tinggi. Yesaya 13 ayat 2 berkata, naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Disebut di sana naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Gunung yang gundul bukan gunung yang berpohon. Sebab kalau gunung yang berpohon, pohonnya menghalangi panjinya. Bukan di gunung yang mempunyai tanam-tanaman yang tinggi, karena tanaman yang tinggi menghalangi panji yang ditaruh di sana, sehingga mata tidak bisa melihatnya. Tapi taruhkanlah panji di gunung yang gundul, bukit yang gundul, maksudnya tidak ada apa-apa yang menjadi halangan baginya. Ratakan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Tidak boleh ada hambatan yang menghalangi Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Tidak boleh ada hambatan untuk Tuhan bekerja dalam bisnis dan usaha kita. Tidak boleh ada hambatan untuk Tuhan berkarya dalam kesehatan kita, dalam memulihkan rumah tangga kita dan menjadikan kita orang-orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jangan taruhkan hambatan untuk Tuhan bekerja. Gundulkan segala sesuatu, luruskan jalan padanya supaya dia bekerja dengan mantap, dia bekerja tanpa hambatan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam
gereja yang olehnya kita menjadi anggota dalamnya, yang bernama GBI Mawar Saron. Ratakan jalan bagi Tuhan, relakan Dia berkarya dan bekerja dalam kita sekalian. Haleluya, kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera harus berlaku bagi kita sekalian. Asal kita bisa gundulkan segala sesuatu yang menjadi hambatan bagi Allah bekerja. Tanamkanlah panji pada bukit-bukit yang gundul. Jangan bukit yang hutan rimba raya, di mana ada ular beludak di sana yang mematikan, di mana ada binatang buas yang mematikan. Gundulkan segala sesuatu dan taruh di sana panji bagi Tuhan, supaya semua mata bisa melihatnya. Segala sesuatu dapat terarah kepadanya sebagai pusat dan objek dari segala sesuatu, supaya berlakulah firman-Nya. Tiap lutut bertelut dan tiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah tidak bisa bekerja karena banyak hambatan dalam diri kita. Dan saudara yang lebih tahu apa hambatan itu? Hambatan itu apakah dirimu sendiri? Hambatan itu adalah dosamu sendirikah? Hambatan itu adalah orang lain yang menjadi hambatan? Gundulkan semua dan taruhlah panji pada bukit yang gundul, dengan tujuan supaya semua mata dapat melihatnya. Dia menjadi besar lebih dari segala yang besar. Dia agung lebih dari segala sesuatu yang disebut agung oleh manusia. Dia harus ditinggikan, dan memang pantaslah kita berbuat demikian. Pada waktu peristiwa bangsa Israel bersungut dan mengeluh, Allah marah. Allah mengirimkan ular tedung untuk membunuh mereka. Sehingga tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ular itu begitu banyak. Keluar dari rumah, keluar dari kamar, keluar dari pohon, keluar dari mana saja. Dan memagut setiap orang Israel. Mereka lari berteriak-teriak karena ular tedung yang keluar begitu saja dan menggigit mereka. Mereka bersungut kepada Musa, dan Musa bertanya, Tuhan, apa yang aku harus buat? Allah berkata, taruhkanlah ular tedung yang kau bikin dengan tangan. Ular tembaga bentuknya ular tedung. Kau taruh di atas tiang yang tinggi. Dan setiap mata yang memandang ular itu selamat dari pagutan ular tedung. Jadi setiap mereka yang dipagut berteriak-berteriak, lihat ular itu sembuh. Itulah dia panji yang harus terangkat tinggi supaya semua mata bisa melihat. Panji yang dimaksudkan ialah Dialah jawaban kita. Semua mata harus melihatnya. Dia harus tertinggi di atas segala ilah dan Allah dan dewa. Kau menduakan sesuatu dalam hidupmu, itulah sumber kemacetan berkatmu. Jangan menduakan Tuhan dalam hidupmu, singkirkan semua, gundulkan semua. Dan biarkan Dia saja yang nongol seorang. Dia sendiri yang teratas. Jangan pergi kepada siapapun, apalagi kau pergi ke arwah-arwah orang mati. Di Warta Gereja Terbitan minggu ini ditampilkan pelayanan roh. Bukan pelayanan Roh Kudus, pelayanan roh-roh setan. Digambarkan dalam Warta Gereja Terbitan hari ini bahwa ada seorang tua yang punya anak yang sangat dicintainya. Anak ini mati ketabrak truk. Sudah duduk di SMA. Anak lahir dalam kandungan yang belum lihat wujudnya saja sedikit tak ampun-ampunan. Apalagi dia sudah lahir. Di sekolah minggu lucu-lucunya sempat menyanyikan kambing embek-embek, kucing ngeong-ngeong, kodok teotebum. Sempat menyanyi menghibur hati kita. Gaya lucunya menghibur hati kita. Sudah tamat SD, SMP juga sudah, sekarang di SMA. Tabrak truk, mati. Mamanya tidak mau terima kenyataan ini. Sehingga olehnya dia memperlakukan seperti halnya anaknya ini masih hidup dan tidak mati. Maka pada jam makan di mana anaknya ini biasa duduk di kursi di meja makan, ditaruhnya piring dan sendok. Dia perlakukan seperti anaknya itu masih hidup. Maka setiap jam makan siang ada piring, sendok, garpu komplit. Ada gelas berisikan air minum.
Jam makan pagi tetap dia taruhkan piring yang sama, garpu yang sama, sendok dan gelas berisikan air. Jam makan malam tiba dia taruhkan juga begitu. Karena anaknya biasa mandi pakai air hangat, maka di kamar mandi juga dia taruhkan air hangat pada jam mandi pagi dan jam mandi malam. Dia taruhkan terus. Dan anehnya, setelah beberapa bulan dia kerjakan itu, maka pada waktu jam makan, walaupun anaknya tidak kelihatan, piring dan sendok goyang. Beberapa bulan dia kerjakan begitu terus, maka di kamar mandi bunyi orang mandi, walaupun tidak kelihatan orangnya. Dalam dia tidur, dia mimpi anaknya itu datang menangis dan mengadu tentang kesakitan yang dia alami akibat truk yang melanda dirinya. Begitu terus berlangsung berhari-hari dan berbulan-bulan. Satu kisah lagi. Ini tidak ada di koran, tapi pengalaman saya melayani ke negeri Belanda. Saya tanya, di negeri Belanda ada setan enggak? Mereka bilang, lah setan mah di mana-mana ada. Saya bilang, bagus lo, pinter lo. Lalu satu cerita, di Belanda itu berbeda dengan kita di sini. Kalau kita di sini nih ada orang yang di jalan-jalan kaki, kita lewat dengan mobil, kita biarin aja jalan kaki. Karena kita ndak ada sikap untuk, ayo ngikut yuk, sampai di mana? Di pinggir jalan untuk naik bus, oke, mari. Antar. Nah semestinya itu mesti begitu di gereja kita. Ngerti? Kalau lihat ada orang jalan kaki, ikut yuk. Bini bilang, alah ikut-ikut segala bikin mobil kita kotor. Loh, ketawa paling kencangnya karena melakukan yang begitu ya. Jadi kalau di Amerika juga, tapi yang paling keren nih di Belanda. Itu di Belanda kalau misalnya katakan dari mana kita mau pergi. Katakanlah dari Zwolle bagian utara dekat Groningen di atas, mau pergi ke katakanlah Utrecht. Utrecht itu pusat di mana kereta-kereta api semua tuh nongkrong di situ. Mau kemana saja semua dari Utrecht. Jadi umpama dari Zwolle ke Utrecht itu cukup jauh. Jadi orang cuman pegang kertas tulisan Utrecht. Dia berdiri aja di pinggir jalan gitu. Dia tunjukin begini. Jadi orang sudah tahu, oh orang itu mau ke Utrecht. Jadi kalau misalnya yang menyetir mobil itu mau ke Utrecht, dia stop otomatis tanpa disuruh. Dan dia suruh naik. Tapi juga ada semacam side effect-nya, akibat sampingannya. Kalau yang menyetir itu seorang pemuda tampan, lalu yang naik ini cewek cakep. Nah, side effect-nya itu kadang-kala diperkosa di jalan. Nah, itu yang menjadi side effect-nya. Tapi banyakannya sih tidak. Jadi kau jangan takut kalau pergi ke Belanda. Jadi akhirnya pegang aja Utrecht atau Amsterdam atau Rotterdam. Nanti orang stop kalau memang arah mobilnya tuh menuju ke situ. Ya, jadi itu sudah merupakan satu kebiasaan. Jadi satu waktu seorang pulang malam. Karena dia kerja malam, aplusan. Dia punya jamnya itu adalah malam, pulang jam 1 pagi. Jadi dia dalam menyetir mobil menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia lihat cewek cakep. Lagi begini-begini. Ya dia berhenti. Naiklah si perempuan cantik ini. Ngobrol lah mereka berdua seperti layaknya orang biasa. Ngobrol kiri kanan, tanya sini tanya situ. Dan dia kasih tahu alamatnya. Turun, selesai. Begitu turun, perempuan ini menghilang. Masuk langsung ke rumah. Sopir nih pulang. Begitu pulang baru dia ingat, jaket si perempuan ini tertinggal dalam mobil. Maka dia balik lagi ke rumah itu untuk memulangkan jaketnya, overcoatnya. Dia bel ting tong tong ting tong ting tong ting. Ini tambahan saya. Ya dong, masa kalau bel aja kan mesti bunyikan juga ting tong tong ting. Karena karangannya mesti begitu dibolak-balik begitu. Jadi loh, kok nggak ada orang yang keluar. Sopir ini bingung loh, baru masuk cuma 5 menit kok. Masa ting tong ting, masa nggak kedengaran? Dia bel terus ting tong ting. Akhirnya
seorang kakek buka jendela, ngelongok keluar. Dia bilang, kakek ini keluar. Dan dia tanya, kau cari siapa? Saya tidak cari siapa-siapa, cuman saya cari seorang perempuan muda yang masuk di rumah ini tadi. Ini jaketnya yang tertinggal. Si kakek ini bilang, saya tidak punya anak perempuan. Saya dan istriku cuman tinggal berdua. Tapi marilah masuk. Dikasih masuk, dan laki-laki ini begitu masuk, dia lihat di dinding rumah itu gambar gadis yang dia lihat tadi di kendaraannya. Dia bilang, itu orangnya yang tadi punya jaket tertinggal. Kakek ini tertunduk dan cucurkan air mata. Dia bilang, itu anakku telah mati ketabrak mobil 5 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaanku ialah, apakah itu benar roh mereka? Jawaban Alkitab sekali-kali tidak. Roh manusia tidak pernah gentayangan. Yang gentayangan ialah roh setan. Setanlah yang menyaru mereka. Dia saja bisa menyaru menjadi malaikat terang. Sukar apa menyaru menjadi parlindungan yang mati ketabrak truk? Sukar apa menyaru menjadi Liliana yang mati? Sukar apa menyaru seseorang yang bernama parlindungan yang tidak melindungi? Sukar apa? Lah malaikat saja dia bisa tiru kok. Apa salahnya cuma niru anak yang ketabrak truk untuk sekedar membuat ibunya tergantung kepada setan dan bukan tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan lari kepada siapa-siapa, jangan pergi ke kuburan, jangan pergi ke pohon beringin, jangan pergi ke danau, jangan pergi kepada siapa-siapa, haleluya. Pergi kepada Yesus Kristus, panji yang harus diangkat. Dialah panji kita, mata kita tertuju kepadanya dikala kita sakit, mata kita tertuju padanya dikala mampet otak kita untuk mencari keputusan yang tepat, haleluya. Pada dialah mata kita tertuju, pada sangkakala suaranya yang membangkitkan orang mati. Kita arahkan telinga iman kita, telinga jasmani kita untuk mendapatkan pertolongan dan penghiburan. Itu sebabnya Alkitab berkata dia panji yang perlu diangkat tinggi. Tuhan Yesus berkata, seperti Musa menaikkan ular tembaga, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Setiap orang yang dipagut ular tedung memandang kepada ular tedungnya Musa, sembuh, selamat, tidak jadi mati. Itulah dia panji yang sedang dibicarakan sang nabi yang bernama Yesaya. Panji yang harus ditaruh di gunung yang gundul, bukan gunung yang punya banyak pohon sebagai hambatan. Kalau betul ia harus ditinggikan, maka ada 3 cara. 3 cara untuk meninggikan Yesus Kristus di dunia ini. 3 cara untuk meninggikan Yesus di semua bangsa. Di tiap-tiap mata, tiap telinga mendengar. Dan tiap lutut harus bertelut dan mengakuinya sebagai Tuhan. Cara yang pertama lewat Injil yang diberitakan. Sekali lagi dengar. Cara yang pertama supaya Kristus menjadi panji yang perlu ditinggikan adalah lewat Injil yang diberitakan. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 46 sampai 48 berkata,
Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, dan kamulah adalah saksi dari semuanya itu. Dengar sekali lagi, dan kamu adalah saksi dari semua itu. Berarti dari lewat Injil yang diberitakan, berita pengampunan dosa. Oh haleluya, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan lewat pemberitaan Injil itulah Kristus diagungkan, namanya ditinggikan seperti panji yang harus ditancap di atas bukit yang gundul. Apa definisi Injil menurut saudara? Injil adalah cerita. Dengar sekali lagi. Injil adalah cerita. Dengar sekali lagi. Injil adalah cerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dalam pribadi Yesus Kristus dan membawa mereka dalam hubungan yang baik, hubungan yang bagus dengan dirinya. Jadi Injil itu berisikan dua hal. Cerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kedua, hubungan yang baik dengan Allah setelah diselamatkan. Hubungan dengan Allah tidak boleh renggang. Hubungan dengan Allah mesti begitu karib. Sehingga hubungan yang karib itu tidak ada lagi contoh yang pas untuk menggambarkannya. Kecuali contohnya hubungan Allah dengan berkata, sebagaimana aku dan engkau satu, biarlah mereka juga satu. Oleh karena itu tidak ada lagi hubungan yang paling karib dengan Allah yang bisa digambarkan. Kecuali hubungan Allah Tritunggal lah yang menjadi gambarannya. Yaitu hubungan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau mau pingin lagi hubungan yang lain, hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu hubungan yang lebih dari sekedar karib. Dikatakan di sana bahwa dalam Efesus pasal 5 digambarkan, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Berarti jemaat hubungan tidak ada lagi yang lebih karib dari hubungan yang demikian. Karena itu hubungan persekutuan kita dengan Allah hanya digambarkan sebagai perhubungan Kristus dan Bapa. Hubungan antara suami dan istri. Dan digambarkan juga, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi hubungannya hanya 3 yang digambarkan. Hubungan kita dengan Allah begitu harus karib, harus mesra, harus lebih dari hubungan yang biasa. Dan hubungan yang biasa itu tidak ada lagi kecuali hubungan Allah Tritunggal, hubungan suami dan istri, dan hubungan Kristus dan gerejanya. Begitu rupa karib hubungan kita dengan Tuhan yang begitu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, nama kita tersurat dalam buku Al-Hayat Anak Domba Allah. Tapi kalau tidak membina hubunganmu dengan Tuhan tiap hari, percuma. Makanya banyak orang berkata, Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan bilang, gua gak kenal sama lu. Hei, aku udah menyembuhkan lu. Aku sudah mengusir setan dalam namamu. Aku telah bikin ini dan itu. Tuhan Allah bilang, percuma semua itu, gak ada guna. Aku tidak butuh semua itu. Aku bisa melakukannya sendiri. Tanpa bantuanmu juga bisa. Yang aku perlu ialah relasi. Yang aku perlu ialah hubungan. Yang aku perlu ialah karibnya hubunganmu dengan aku. Itu yang aku perlu. Aku tidak butuh uang. Nah, coba bayangkan sekarang. Kita kasih uang sama bini kita tapi kita menyeleweng. Mau? Bini bilang, aku gak perlu uang, aku perlu kau. Aku perlu dirimu, aku perlu hatimu, jantungmu, paru-parumu. Setuju para istri? Setuju? Dailah yang setuju ketiga orang. Yang lainnya kagak setuju ya. Yang lain bilang, yang penting duit aja deh. Lo mau punya bini 5 kayak biarin aja. Kumaha ieu teh si barudak eta. Ayo, istri mana yang mau? Suaminya diambil orang asal duitnya aja dikasih. Siapa pilih yang mana? Saya nggak pilih dua-duanya. Saya pilih orangnya, duitnya juga. Haleluya.
Haleluya. Kan Om Pendeta khotbah minggu kemarin kan, Om Pendeta bilang bahwa ya masa gua kawin sama lo tampan sih tampan, tapi kerjanya cuman merono merene mangan wis mangan turu, wis turu merono merene. Emangnya gua makan ketampanan lo? Tampan perlu, tapi duit juga perlu. Haleluya. Iya dong, jangan udah 20 tahun kawin baru bersungut-bersungut, cerai. Tetangga bilang, kenapa cerai? Habisnya 20 tahun udah kawin, bini orang lain mah pergi ke Singapura, jalan-jalan ke Tokyo, terakhirnya di Hawaii. Gua boro-boro ke Singapura, Tokyo dan Hawaii, Ancol aja kagak bisa. Haleluya. Jadi kita perlu dua-dua ya itu. Setuju dengan Om Pendeta? Aminnya kok masih kecil sih? Ini apa prianya lebih banyak dari wanitanya ya? Kita butuh ketampanan juga, tapi kita butuh duit juga. Haleluya. Malah ada bini-bini yang bilang, udah deh laki gue biar hidungnya lubang satu gak apa-apa, yang penting pintar cari duit. orang ketemu dia di jalan, orang bilang, Ci, duilah. Itu kok suaminya begitu amat sih kunci mau? Masa bodoh, gua masih yang penting duitnya. Dia orangnya pandai berkarya, tahu nggak lu? Dulu kita baru kawin saja 2 tahun kita sudah punya kapal terbang. Kapal terbang buatan sendiri. Dia ambil dari itu gabus, dia tancap-tancap sendiri. Haleluya. Itu pertanda bahwa memang orang butuh duit juga, ya kan? Jadi Tuhan mau sama kita begitu. Jadi jangan sogok Tuhan dengan perpuluhan. Tuhan, yang penting aku kasih perpuluhan, aku mengaco belok mah asal ngerti aja deh. Nggak begitu loh. Tuhan tuh bukan orang miskin yang perlu butuh perpuluhan kita. Haleluya. Yang butuh perpuluhan saudara itu siapa? Gereja. Supaya gereja bisa memberitakan Injil. Haleluya, tahu nggak? Nih, tahu bayar perpuluhan apa enggak sih? Bayar ya. Perpuluhan jangan diatur-atur loh. Jangan perpuluhannya bagi-bagi sama orang. Itu bukan punyamu yang kau berhak untuk membagi-bagikannya. Yang bagi itu adalah dari 90% kamu punya, kau boleh bagi. Mau bagi ke Tarutung, mau bagi ke Porsea, ke Bali, ke Jerman Barat, Jerman Timur, Korea Utara, Korea Selatan, boleh. Dari 90. Yang 10 itu Tuhan punya, kau gak boleh bikin apa-apa. Kau bawa ke gereja. Minggu depan ini ada perpuluhan. Jangan sampai lupa. Ini Om Pendeta nih suka mencari-cari, ada kesempatan di pagi-pagi, bukan? Ini lagi bercerita. Haleluya. Jadi kau bawa perpuluhanmu ya, banyak sedikit kau bawa. Jangan bilang, ilah kebanyakan ini bagaimana? Itu bukan punyamu, jangan mikir-mikirin. Biarkan Tuhan memikirkan miliknya. Bolehkah kalau saudara lagi bertamu ke rumah saya, lo datang peminta, minta pak. Lalu saya bilang saya tanpa permisi sama saudara lagi, saya ambil dompetmu. Nah, saya buka sendiri, lalu saya bilang sama tukang pengemis, lo pilih 100.000 ada, 50 ada, 20 ada, lo pilih mana. Atau ambil semua juga gak apa-apa. Habis kuras sampai habis, saya pulangkan lagi dompet orang itu. Apa boleh? Dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bilang, Pak, terakhir saya datang ke rumah Bapak. Bapak mau nolong orang miskin, saya tidak keberatan. Jangan dari uang saya dong, dari uang Bapak. Tuhan juga begitu. Perpuluhan itu punya Tuhan, jangan dijamah-jamah. Kau jamah yang 90, kau beri dari situ dengan catatan, jangan dengan duka dan paksa. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan tulus hatinya. Kalau kau sudah bisa mengerjakan itu saja, luar biasa. Itulah Injil. Dan dalam memberitakan Injil itu Kristus diberitakan. Jadi kalau orang memberitakan Injil, Kristusnya tidak banyak diberitakan, itu bukan pemberitaan Injil, itu lagi ngecap. Jadi kalau kau dengar seorang hamba Tuhan cuma bercerita tentang dirinya semata, tentang keberhasilannya, kemantapannya, itu dia tidak sedang berkhotbah dan memberitakan Injil. Dia lagi ngecap.
Pengkhotbah yang benar adalah Kristus yang diberitakannya. Kristus lebih banyak dipercakapkan daripada dirinya. Kristus lebih banyak dipercakapkan dari segala berkat dan anugerah yang didapatkannya. Kristus harus teratas di padang yang gundul, gunung yang tandus, supaya tidak ada hambatan bagi dirinya. Saya sudah berkata berkali-kali dan dengar saya katakan sekali lagi, jika GBI Mawar Saron ini lebih banyak dipercakapkan orang daripada Kristus bunga Mawar Saron, Yakob Nahuai gagal sebagai gembala jemaat dalam menggembalakan gereja ini. Jika Yakob Nahuai dibicarakan orang lebih banyak daripada Kristus yang dibicarakannya, dia gagal sebagai pemberita Injil. Dia harus pulangkan kartu jabatan kependetaannya ke kantor sinode di Jalan KS Tubun 253 Petamburan, Jakarta Pusat. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang. Itu pengkhotbah yang benar. Aku tidak mau jadi pengkhotbah yang asal ngecap. Karena kau tidak perlukan kecap, kau perlukan Kristus. Kecap bisa sekali makan habis, tapi Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lama. Kau boleh tinggal di tengah-tengah kerusuhan, asal ada Kristus, damai di hati. Damai seperti hujan yang jatuh. Pendeta juga tidak mau kalah dalam menyanyi. Haleluya, damai seperti hujan yang jatuh. Dunia mau bagaimana, biarkan saja. Siapa mampu mengendalikannya. Tetapi Alkitab berkata Kristus sanggup mengendalikan. Karena dia sanggup mengendalikannya, amanlah jiwaku di sisinya. Amanlah jiwaku di bawah panjinya. Full Gospel Businessman International punya satu moto. His banner over us is love. Panjinya di atas kita adalah kasih. Oleh karena itu, Injil diberitakan, dan dalam memberitakan Injil mujizat terjadi. Buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan betul, yang berdosa diampuni. Lalu sasarannya Kristus diagungkan dan ditinggikan. Kalau dia panji yang perlu dipasang tinggi supaya semua mata terarah kepadanya. Dengan lain bahasa, dia harus ditinggikan di seluruh bumi. Kedua, Roh Kudus. Melalui pelayanan Roh Kuduslah Kristus diagungkan. Yohanes 16 ayat 14 berkata, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 berbicara tentang kedatangan Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang bukan untuk tujuan memuliakan seseorang. Betapa besar pun orang itu, betapa karisma yang dimilikinya, betapa karya-karya dahsyat dan spektakuler yang dilakukannya. Oh haleluya, Roh Kudus tidak datang untuk memuliakan mereka. Roh Kudus tidak datang untuk memuliakan sebuah gereja. Betapa mentereng bangunannya, betapa hebat khotbah pendetanya, betapa puluhan ribu mendekati ratusan ribu anggota gerejanya. Oh haleluya, Roh Kudus datang bukan untuk memuliakan sesuatu dari dunia ini. Tapi Yesus berkata kalau dia datang, dia akan memuliakan aku. Dan dia memberitakan padamu apa yang dia terima dari aku. Jadi kalau Roh Kudus bantu kita, ngaku bahwa kita penuh Roh Kudus, ngaku bahwa kita ini berbahasa roh, ngaku bahwa Roh Kudus tuntun kita, tapi kok Kristus yang tidak dipercakapkannya, pasti itu bukan Roh Kudus. Tapi itu Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tuntun seseorang, Kristus yang diagungkannya, Kristus yang dibesarkannya, Kristus yang dimuliakannya. Bukan ngomong diri, bukan ngomong saya terangkat naik ke sorga, tembus langit ketujuh, lihat Tuhan Allah.
Bukan. Pengalaman Anda berbeda dengan pengalaman orang. Semua kita punya pengalaman berbeda. Lu anak kembar yang lahir dari satu rahim aja nggak sama Allah perlakukan mereka. Apalagi kita lahir dari rahim yang berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, sekolah di sekolah yang berbeda. Masakan harus sama Allah perlakukan kita. Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan manis, ada orang tua yang mendidik anaknya dengan kasar. Ada orang tua yang panggil anaknya seenaknya saya, hei kunyuk sini. Anaknya dipanggil kunyuk, coba bayangkan. Ada orang tua yang panggil anaknya, hei setan kecil. Tuh bayangkan anak dipanggil setan kecil. Bayangkan. Tapi ada orang tua yang panggil anaknya dengan sayang, jantung hatiku, permata hatiku. Sini, sini sayang, sini jantung hatiku, sini paru-paruku. Ada orang tua yang anaknya diberikan semangat positive thinking. Biar ngiler aja. Mamanya bilang, anak mama luar biasa, punya karunia ngiler. Tapi ada orang tua lain yang bilang, ngiler aja lo, aturan lo mesti mampus tahu, masih hidup buat apa? Jadi anak dibesarkan dengan stres. Tapi ada anak lain yang dibesarkan dengan percaya diri. Dibesarkan dengan positive thinking. Ada orang tua yang panggil anaknya pakai suitan. Bayangkan anaknya dipanggil pakai suit, bayangkan. Saya kadang-kala heran, ini orang tua apa panggil anaknya pakai suitan? Emangnya dia pleki, anjing peliharaanmu? Pleki atau bleki? Ada pleki juga, ada bleki juga, ada dua-duanya. Emangnya dia bleki, anjing hitammu di rumah yang kau bersuit panggil dia? Kenapa tidak panggil anakmu dengan sebutan-sebutan yang mentereng? Yang dari kecil saja dia sudah rasa luar biasa. Kita kan lagi buka sekolah di sini, playgroup, SD, nanti sampai kepada SMP dan SMA. Saya beri pengarahan kepada guru-guru kalau ngomong dengan murid itu ngomong yang bagus. Orang tua membesarkan anaknya di rumah dengan panggil bagus-bagus, kau di sini dasar bego. Kalau dia sudah pintar ngapain dia sekolah? Iya toh? Dasar bodoh, kalau dia pintar tidak perlu bersekolah. Dia harus bersekolah karena dia bodoh. Jadi harus bahasanya yang bagus. Yang membaik, menggairahkan, membangkitkan semangat. Tuhan ajar kita begitu. Dunia ajar kita untuk saling menjelekan, saling memojokkan, saling membunuh. Tapi Tuhan mengajar kita untuk saling mendorong, saling memikul sebeban. Orang lain menangis, ikut menangis. Orang lain tertawa, ikut tertawa. Jangan orang lain tertawa bilang, alah baru begitu aja udah tertawa. Haleluya. Ikut tertawa juga walaupun nanti udah selesai baru, apa lo tertawa? Gue juga gak ngerti. Haleluya. Asal tertawa dulu. Karena tertawa itu bikin sehat. Haleluya. Tertawa itu bikin awet muda. Umur 73 kelihatan 37. Ya ilah. Umur 71 kelihatan ABG 17. Jadi tertawa saja. Ada masalah tertawa saja. Beras habis tertawa saja. Haleluya. Jemaat kekasih, karena itu kita mesti sungguh-sungguh beryakin bahwa pelayanan Roh Kudus adalah meninggikan Tuhan Yesus. Roh Kudus nggak datang untuk bikin kita hanya berbahasa roh. Roh Kudus nggak datang cuma sekedar bikin kita dancing in the spirit. Tapi Roh Kudus datang untuk satu tujuan, meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus ditinggikan lewat apa? Lewat kehidupan kita yang penuh dedikasi. Tadi vokal grup yang menyanyi itu ilah keren loh. Mana mereka sini? Mana Om Pendeta pingin lihat mukanya dulu? Tolong angkat tangan. Mana mau lihat mukamu dulu? Ada ilah. Jangan ngumpet begitu dong. Mana mukamu? Angkat tangan. Om Pendeta mau pingin lihat. Habis nyanyi kabur ya? Ya. Yang begini jangan suruh menyanyi lagi. Dia cuma datang untuk tunjukin suaranya, udah tidak kabur, dia tidak perlu dengan Tuhan Allah. Jangan. Kau harus hadir dan dengarkan firman Tuhan. Yang macam begini kita pasang untuk nyanyi di televisi. Mulai Januari tahun 2002, GBI Mawar Saro mendapatkan dari TVRI 26 episode.
untuk muncul di TV. Jadi kalau ini tinggal di Jakarta apa di daerah, kawan-kawan kita yang baru pertama kali hadir ini? Di daerah ya? Daerah? Dari daerah mana sih? Ambon ya? Karena Om Yakob orang Ambon, jadi semua pernah datang kemari ya. Nanti kalau pulang ke daerah nih, on televisi setiap hari Minggu. Nanti kita akan munculkan jam berapa. Lihat Om Pendeta muncul dan berkhotbah. Nah ini vokal grup yang macam begini nih mesti ditampilkan. Ibu Susi punya vokal grup juga atur supaya muncul juga. Jadi pokoknya semua anggota GBI Mawar Saron yang punya karunia suara dan bisa bersaksi dengan mantap, siapkan diri untuk kita munculkan dalam 26 episode. Dan mulai direkam pada bulan November nanti. Jadi saudaraku sekalian, semua orang harus ikut terlibat melayani. Yang penting ialah bahwa kita harus berbuah. Tadi mereka menyanyi bahwa dalam kebaikan yang kita buat, maka Kristus diagungkan. Karena itu dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata demikianlah. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kita punya terang bercahaya, ibarat perbuatan baik yang kita tampilkan lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat tingkah laku dan kehidupan kita, maka dunia mengerti dan dapat memuliakan Allah Bapa di surga. Jelaslah sudah bahwa Kristus dimuliakan lewat Injil yang diberitakan. Kristus dimuliakan lewat karya Roh Kudus yang bekerja di dunia. Dan Kristus dimuliakan lewat dedikasi kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus panji bangsa-bangsa, berbicara perihal ia bukti kasih Allah bagi dunia. Dengar sekali lagi ungkapan yang kedua. Yesus Kristus panji bangsa-bangsa, berbicara perihal ia bukti kasih Allah bagi dunia. Tadi saya sudah katakan bahwa panji itulah lambang, panji itulah bukti dari sesuatu. Misalnya kalau kita menang, kita angkat bendera, panji tanda ada kemenangan. Kalau kita kalah, sebaliknya kita angkat panji warna putih, tanda kita kalah. Satu waktu saya masih sekolah pendeta di Petamburan, saya pokoknya tidak pandang menyerah. Pokoknya siang malam hanya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Udah gak pandang lagi. Jadi waktu saya sedang kuliah di STT Proklamasi 27, waktu sambungan dari sekolah pendeta Petamburan saya sudah tamat. Waktu itu sudah dapat sarjana muda teologia. Waktu itu aliran Pantekosta belum diakui oleh gereja-gereja Presbyterian pada umumnya. Dianggapnya sekte, dianggapnya bidat, dianggapnya aliran sesat. Orang-orang yang pergi ke gereja Pantekosta pada tahun-tahun 60-an hanya orang-orang yang stres, yang diceraikan lakinya, yang bangkrut usaha, yang rumahnya kena gusur karena buatan jalan layang. Mana orang-orang hebat pergi ke aliran Pantekosta? Karena aliran Pantekosta semuanya serba minim, penanganannya minim, semuanya serba terbelakang, pengkhotbahnya pun terkebelakang. Tidak ada orang pergi ke aliran Pantekosta. Sekarang terbalik. Sekarang orang pergi ke aliran-aliran yang karismatik. Mantan presiden Korea adalah anggotanya pendeta Choi Yong-gi. Dia mau ambil satu keputusan dalam negara, dia mesti tanya dulu pendeta Choi Yong-gi. Sekarang orang-orang pergi mencari aliran karismatika karena roh bekerja. Tapi dulu siapa yang pergi? Jadi pada waktu saya kuliah di STT, saya pikir waktu itu kan dihina-hina pendeta Pantekosta. Mereka bilang Pantekosta mah cuman haleluya, haleluya. Terpleset kulit pisang, haleluya. Bunyi petasan, dor, haleluya. Masuk ke oplet, waktu itu masih zaman oplet. Masuk ke oplet kebentuk kepala, haleluya. Saya tidak mau jadi pendeta Pantekosta yang asal haleluya. Kalau aku berhaleluya, haleluya aku bisa dipertanggungjawabkan. Dari sudut ilmu maupun dari sudut Alkitabiah. Jadi saya mau sekolah, karena itu saya sekolah itu. Berangkatlah saya sekolah. Jadi waktu saya sekolah di STT Proklamasi 27, sekolah teologi yang diakui semua aliran gereja di Indonesia, semangatku mendidih untuk melayani Tuhan. Jadi sementara kuliah saya pegang 4 gereja. Kuitang, Cimanggis, Subang, Kalijati. 3 ini di Jawa Barat. Subang dan Kalijati itu di Jawa Barat.
Cimanggis juga Jawa Barat, dan di Jakarta. 4 sidang saya pegang sekaligus. Keliling. Nah waktu ngajar di Cimanggis, karena kan itu kan jiwa-jiwa baru yang baru dimenangkan. Saya bawa teman satu dari sekolah pendeta untuk ikut bantu ngajar sekolah minggu. Entah karena apa teman ini kurang persiapan kali. Dia begitu muncul di kelas, lah ini kan anak-anak yang belum kenal Tuhan. Kecuali ini anak-anak ini kakeknya Kristen, mamanya Kristen, ya mungkin gampang lah. Lah ini kan masih Buddha, belum kenal Tuhan. Jadi dia muncul di kelas, anak-anak mau nyanyi apa? Siapa yang mau nyanyi silakan maju. Ya udah majulah satu anak nakal yang memang senang maju. Dia maju ke depan dan dia nyanyi. Minyak kayu putih gosok di kepala. Ini bendera putih tanda saya kalah. Haleluya. Dia menyanyi minyak kayu putih gosok di kepala. Coba bayangkan. Ini bendera putih tanda saya kalah. Saya habis kebaktian selesai, saya bilang sama ini teman, lo jangan gitu dong. Gimana sih melayani pekerjaan Tuhan kok begini aja? Lo persiapkan dong lagunya apa yang mau dinyanyikan. Kayak ini lo tahu sendiri nih anak-anak masih Buddha, dia nggak pernah ikut sekolah minggu, dia taunya cuma lagu di radio. Lah lagu di radio ya bunyinya minyak kayu putih gosok di kepala. Ini bendera putih tanda saya kalah. Ya nggak salah dong lo suruh dia nyanyi. Siapa yang mau nyanyi yang maju adalah dia. Kecuali ini kita layani orang-orang Kristen punya anak yang udah tahu nyanyian kambing embe, kucing ngeong, lah mana dia tahu. Nah, jadi minyak kayu putih katanya gosok di kepala. Ini bendera putih tanda saya kalah. Jadi kekalahan digambarkan dengan panji yang warna putih. Sebaliknya kalau kau menang, kau naikkan bendera merah. Bagong serubuk pun tidak apa-apa. Karena kau menang. Jadi panji itu adalah bukti dari sesuatu. Kalau Yesus disebut panji, berarti dia bukti kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Anda mau pingin lihat bukti kasih Tuhan? Kristus Yesus lah. Hari ini di depan kita ada roti dan anggur. Itu lambang bukti kasih. Jadi kalau kau makan dan minum nanti, kau jangan ragu-ragu soal kasih Tuhan. Jangan nanya-nanya Tuhan begini, Tuhan di mana kasih? Katanya kau Allah penuh kasih, kok anakku sakit nggak baik-baik. Tunggu itu, kalimatmu salah. Kau harus bilang begini, kalaupun anakku belum disembuhkan, kau tetap Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jangan kau makan roti dan anggur nanti kau masih nanya-nanya kasih Tuhan. Kalau kau Allah penuh kasih, kenapa jihad membakar rumahku dan menjara isinya? Yang nanya. Kau harus bilang begini. Kalaupun semua ini terjadi, aku tahu. Kau bisa memulangkannya berlipat kali ganda. Karena kau Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Kasih Tuhan itu bukan kasih gombal. Kasih ngomong-ngomong aja. Tapi kasih Allah itu kasih yang memberi bukti. Dan Kristuslah buktinya. Inti seluruh Alkitab hanya ada pada Yohanes 3:16. Dan apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dialah panji, bukti dari kemenangan, bukti sebuah berkat, bukti dari kasih. Dikala aku melihat salib yang di belakangku ini, dan melihat salib di depan mimbar gerejaku ini, maka aku melihat Allah membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Tidak ada alasan bagimu untuk berkata, bisakah Allah mengampuni orang berzina seperti aku ini? Dengar, Allah bisa. Asal kau hentikan perbuatan itu dan balik kepada. Aku ini pembunuh, Pak. Kalibernya besar, Pak. Bagi Allah tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Semua sama, namanya dosa. Asal kau berhenti melakukannya dan kau balik.
Ada 3 langkah untuk menuntaskan dosa. Pertama, menyadarinya. Kedua, mengakuinya. Ketiga, bersedia meninggalkannya. Tidak ada seorang yang sempurna. Baca Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Allah itu. Ada yang jadi narapidana. Siapa contohnya? Musa. Musa pernah membunuh orang Mesir. Menjadi buron. Lari, dikejar. Siapa yang mau jadi mendengar pendeta yang mantan buron? Mantan pembunuh. Tapi Musa menghiasi Alkitab dengan 5 buah karangannya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 buku yang menghiasi permulaan perjanjian lama, karangan narapidana, karangan seorang buron. Siapa tidak kenal Daud? Diberi nama the man after God's own heart. Orang yang dekat di hati Allah. Adalah pembunuh. Orang yang tangannya berlumuran darah. Membunuh suami orang dan diambil istrinya. Yang begitu dipakai Tuhan. Tidak jadi soal apa dosa dan latar belakang. Asal kau mau balik kepada Tuhan sekarang, baliklah. Jangan berlambatan. Tinggal beberapa minggu lagi tahun 2001 hendak kita tinggalkan. Jangan masuk tahun baru dengan dosa. Hentikan pada tahun 2001. Masuk hari pertama tahun 2002 dengan bersih. Hati bersih. Pikiran bersih. Karena memang Tuhan menuntut demikian dari kita. Dikala aku melihat salib Yesus Kristus, aku melihat dia sebagai panji yang terpampang di atas bukit hatiku yang gundul. Maka aku melihat rencana Tuhan yang penuh pengharapan, penuh kebahagiaan bagi tiap-tiap orang yang berseru kepadanya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Dikala aku melihat panji itu, aku melihat bukti kasih Tuhan dalam menyelamatkan, dalam mengampuni, dan memberikan hari esok penuh harap. Berita dunia ini tidak pernah menggairahkan kita. Dunia tidak semakin baik. Tadi nyanyian berkata, jalanmu dan jalanku penuh gelap. Kita perlu cahaya untuk menuntun kita. Dan Yesus Kristuslah cahaya itu. Orang-orang yang berharap kepadanya tidak kekurangan. Singa muda boleh kelaparan. Tapi orang yang berharap Tuhan tidak kekurangan apapun. Daud bersaksi, dulu aku muda sampai aku tua, belum pernah aku melihat orang benar. Anak cucunya meminta-minta sedekah. Tidak ada alasan untuk kita takut. Tidak ada alasan untuk kita ragu-ragu. Tidak ada alasan. Kecuali perasaanmu menjadi landasannya, kau wajib takut. Berita di koran, televisi, dan mass media lainnya menjadi landasan hidupmu, wajarlah kalau kau takut. Tapi jika firman Allah menjadi landasan hidupmu untuk berpijak, tidak alasan untuk kau takut. Tema khotbahku nanti pada tanggal 31 Desember nanti dan juga 1 Januari tahun 2002. Bertemakan jangan kamu takut, aku adalah. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, jangan takutlah.
Itu Om Pendeta punya tema khotbah pada tanggal 31 Januari dan 1 Januari 2002 dibagi menjadi 2 serial khotbah. Jangan sampai kau tidak datang mendengarkannya kecuali melahirkan. Atau kau menunggu istri melahirkan, bolehlah. Tapi sejauh itu tidak, jangan pakai alasan. Hadirlah lebih awal datang supaya dapat bangku di sini. Kalau kau terlambat datang, kau di tenda atau di lantai 5 gedung Geraha, lantai 5 gedung pendidikan. Haleluya. Tidak alasan untuk kita tahu. Haleluya. Yang terakhir, Yesus panggil bangsa-bangsa berbicara perihal ia pusat kerinduan semua orang. Ayatnya yang kita baca dalam Yesaya pasal 11 tadi, ayatnya yang ke-10 kalimat terakhir berkata, dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dengar saya baca kalimat terakhir ayat 10 yang kita baca tadi dari Yesaya 11. Kalimatnya berbunyi, dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dia dicari, dikejar. Panji itu begitu memikat hati, sehingga orang yang melihatnya rindu memilikinya. Panji itu begitu diangkat tinggi, dan mata imanku melihatnya. Hatiku haus akan dia, jiwaku dahaga akan dia. Pemazmur berkata, seperti rusa rindukan air, demikian jiwaku rindukan Allah. Apa kerinduanmu dalam tahun 2002? Banyak orang berkata, Irin Tuhan kok gini-gini aja ya. Kok gini-gini aja, kok Irin Tuhan patah semangatnya. Gairahnya hilang. Dulu suka cari jiwa, sekarang tidak lagi. Dulu suka doa pagi, sekarang tidak lagi. Doa semalam suntuk, sekarang tidak lagi. Pudar semangatnya. Orang yang betul-betul iring Tuhan dan melihat panjinya, maka hatinya semakin haus. Dijamah pingin jamah lagi, ditolong pingin ditolong terus. Seperti orang ketagihan, lagi nagih. Kalau kita layani orang-orang yang dijerat narkotika, dia bilang, Pak saya lagi nagih nih. Kalau narkotika bisa bikin orang ketagihan, minuman keras bisa bikin orang ketagihan, apa Yesusku kalah dengan morfin? Apa Yesusku kalah dengan minuman tuak? Apa Yesusku kalah dengan jeratan dosa? Dia panji yang terangkat di atas bukit yang gundul. Berarti dia mengatasi segalanya. Dan olehnya, hari ini mesti kita datang kepada. Kita mesti haus akan Tuhan. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar, karena mereka akan dikenyangkan dan dipuaskan. Doaku menyertai khotbahku hari ini untuk menciptakan rasa haus dalam jiwamu. Doaku menyertai pemberitaan firman ini supaya menciptakan rasa lapar dalam jiwamu. Beribadalah tahun 2002 nanti dan seterusnya sampai dia datang kembali. Dengan satu gairah yang tinggi. Menyanyi dengan gairah, berdoa dengan gairah. Mendengarkan khotbah dengan gairah. Dan kalau itu perangai kita, haleluya. Kita tidak perlu cari uang, uang cari kita. Kita tidak perlu cari berkat, berkat cari kita. Kita tidak perlu cari tender, tender mencari kita. Akhir dari Mazmur 23, pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku, berarti aku di depan, berkat mengejarku. Orang dunia boleh mengejar berkat, berkat di depan, dia mengejar-ngejarnya. Tapi anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus Kristus panji kehidupannya. Di mana ada Kristus, di situ ada berkat. Di mana ada Kristus, di situ sedikit menjadi banyak. Dan yang banyak berlimpah ruah sampai kita tidak sanggup menadahnya.
Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa.